Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan wa ma tathaba aslan fi mada zamani. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihi al-hasani. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu fatini. Ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila ruhi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa asfiyallah khususan sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Thumma ila ruhi al-muhajir ila Ahmad bin Isa wal ustadz al-a'zam al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa Syekh Abdul Rahman bin Muhammad al-Saqaf أولاده الجميع وأخوان الجميع ثم إلى روح صاحب الراتب بقطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم أن الله الكريم تغشانا تغشاهم الرحمة والمغفرة ويد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روح المهاجر الله أحمد بن عيسى والأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف أولاده الجميع وأخوان الجميع ثم إلى روح صاحب الراتب بقطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ يحيى بن شرف النووي ثم إلى الشيخ والدك الحاج أحمد مصطفى بدوي حنفي ثم إلى الشيخ أحمد مرزوق بن مرصاد ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محفوظ الحداد مؤسس جامعة الأحقاف ثم إلى روح حباب سكينة بنت سيد علي بهرون ثم إلى أرواح من علماء وأهل كامبون كلينر جميعا ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله الكريم تغشانا تغشى
يشاء من الرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاته ونوفه في الدين والدنيا والآخرة وعلانية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa tafaddala alaina bi ni'matil islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yathqalu bihal mizan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj, para tokoh masyarakat dan segenap pengurus Masjid Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah berikan kita nikmat iman, Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib hingga isya berjamaah, dan kita seling dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan yang hadir semua dan keluarga kita yang kita cintai mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang hadis ke
Hah? 17. Apa itu kalimatnya? 18 sekarang berarti. Kemarin 16 terakhir. Sekarang 17 berarti. Yang an Abi Abdullah Khabbab ini. Iya betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu taala anna wa ankum. Wa an Abi Abdullah Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan fi dhillil ka'bati faqulna ala tantasiru lana ala tad'u lana faqal qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minshar fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfayn wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa 'azmihi ma yasudduhu dhalika 'an dinihi wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amra hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba 'ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Rawahul Bukhari wa fi riwayatin wa huwa mutawassidun burdatan wa qad laqina minal musyrikina shiddatan. Betul itu ya? Baik, hadis ini dari sahabat bernama Khabbab bin Arat ya. Khabbab bukan kebab ya. Tang-tang hujan lapar mendengarnya kebab lagi. Ya, Khabbab bin Arat. Semoga Allah meridainya. Kata beliau, saya dan beberapa kawan suatu hari ngadu ke Rasul. Ya, perihal apa yang diadukan? Posisi Nabi mutawassidun burdatan fi dhillil Ka'bah. Nabi sedang bersandar atau sedang beralaskan ridanya, kainnya, dan sambil berteduh di bawah bayang-bayang Ka'bah. Artinya Nabi lagi cukup santai. Ya, datanglah Khabbab dan beberapa sahabat untuk mengadu. Apa yang diadukan? Ala tantasiru lana, ya Rasul, apakah engkau tidak pengen kita menang? Kalau Nabi lagi di Ka'bah berarti ini cerita latar belakangnya ada di kota apa? Mekah. Nah, saat itu Nabi di kota Mekah, ya di kota Mekah, Nabi ya tahu sendiri dan para umat Islam mendapatkan intimidasi yang sangat keras, yang sangat kuat. Sahabat Khabbab ini ngadu ke Nabi, emang engkau nggak pengen kita menang ya Rasul? Kenapa sih nggak doa aja sama Allah biar kita cepet-cepet dimenangin gitu. Kesian ini orang-orang Islam di kota Mekah udah banyak yang sengsara. Bahkan terakhir yang cukup parah itu adalah hisarul iqtisadi, boykot ekonomi, di mana ya orang-orang kafir sama Abu Jahal dan Abu Lahab dilarang melakukan transaksi jual beli dengan umat Islam. Jadi mereka nggak bisa beli makan, nggak bisa beli minum, bahkan digambarkan anak bayi itu hanya mengandalkan air hujan. Karena ibunya sudah tidak lagi punya air susu, beli susu kambing nggak bisa, nggak diizinkan. Bahkan anak-anak balita sampai makan diakuluna khashishal am, mereka makan rumput-rumput liar. Ini Khabbab melihat pemandangan begini, siapa yang nggak pilu, siapa yang nggak iba? Datanglah ke Nabi, ya Rasul, kau kan punya doa,
Kalau kau doa dengan satu doamu itu, engkau pasti diijabah doamu, karena memang setiap nabi punya jatah satu doa, Bapak Ibu. Nah, kalau nabi doanya disimpan buat di akhirat. Buat siapa? Lagi-lagi yang dipikirin umatnya. Buat entar saya mentar, nggak mau saya pakai sekarang. Nah, jadi itu loh yang diadukan Khabbab itu kayak gitu. Ya udah, doa dong ya Rasul biar kita cepet-cepet apa? Alih-alih Nabi mengabulkan permintaan Khabbab, fakal Nabi malah menjawab dengan sebuah cerita motivasi. Nah, jadi intinya doanya kagak dikabulin. Nah, artinya apa? Nabi ini dalam cerita dan hadis ini Nabi pengen ngajarin semuanya pakai proses. Nggak bisa yang kemudian semudah membalikkan. Nggak, walaupun saya Nabi bisa, sebenarnya bisa. Tapi Nabi lagi pengen ngajarin ke umatnya, ke sahabatnya, semua itu butuh proses. Manusia itu wajib ikhtiar. Manusia itu wajib untuk berusaha. Hasilnya tetap wewenang Allah. Gak bisa kita kemudian maunya bim salah bim berubah. Gak bisa. Layaknya sekarang saudara kita di Palestina. Ya nggak? Kan suka banyak pertanyaan saya itu kalau lagi taklim kajian, Ustaz, kok Allah nggak mau nolong ya? Bukannya Allah nggak mau nolong, Bapak Ibu. Sekarang pikir, Nabi ketika perang, nabinya masih hidup, nabinya ikutan berkecimpung dalam perangnya. Tapi Nabi terluka nggak? Dalam beberapa perang Nabi kalah nggak? Dalam perang Uhud kalah nggak? Nabinya masih ada, hidup, ada di tengah-tengah mereka. Apakah kemudian dengan Nabi ada di sana menjamin kemenangan umat Islam? Gak juga. Paham ya? Walaupun kita tahu Zionis Israel sudah sangat bengis. Bahkan kemarin ada video ibu sudah paruh baya itu diterekam oleh anjing yang sengaja dilepas oleh tentara mereka. Tawanan ini ibunya dalam ruangan sempit, anjing disengajain. Ini dari berita Al Jazeera. Ada videonya, Bu. Ini ya. Oh, udah ada suaranya. Udah di ini. Itu tuh ya. Jadi ya ini mungkin ujian juga buat kita. Kita doain enggak, bantu enggak, buat umat-umat Islam yang lain. Tapi tetap perlu proses, nggak semudah. Kemudian apalagi ya sekarang kita tahu negara-negara Islam yang lain juga banyak yang kemudian diam, bungkam dan seterusnya. Gitu ya. Walhasil Nabi ingin ngajarin segala sesuatunya itu pakai proses, nggak bisa semuanya langsung. Nabi aja lagi perang kalah, Nabi lagi perang juga kena sasaran, terluka. Nabi lagi dakwah dilemparin batu, terluka, dilemparin kotoran atau jeruan, ontak, sama, semua ada prosesnya. Nah, Nabi alih-alih mendoakan dan mengabulkan permintaannya Khabbab untuk supaya cepat menang umat Islam, apa kata Nabi? Qad kana man qablakum, Khabbab, sini duduk. Ente tahu nggak? Dulu umat sebelum kita, manusia-manusia sebelum kita, itu ada yang kasusnya lebih parah dari kita, yang ujiannya lebih berat dari kita. Apa maksudnya? Yukhadur rajulu, ada seorang laki-laki dibuatkan parit lubang, kemudian orang ini dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Kemudian apa? Fayu'ta bil minsyar, didatangkan gergaji. Fayudau ala ra'sihi, kemudian gergaji itu dibuat oleh musuhnya untuk membelah kedua kepalanya. Fayuj'alu nisfain, akhirnya kepalanya terpotong menjadi dua. Itu satu. Yang kedua, ada lagi yang tidak kalah sadisnya. Wa yumshatu bi amshatil hadid maduna lahmihi wa 'azmihi. Ada orang yang disiksa, yang diuji
dengan cara antara tulang, kulit dan daging disayat dan dipisah hidup-hidup. Kemarin panitia korban ngulitin tuh, tapi kan kambingnya udah mati dulu. Ini manusia, kulit, daging, sama tulang dipisahin saat dia masih hidup. Ada umat terdahulu yang begitu, kata Nabi. Ujiannya, poinnya apa? Ma yasudduhu dzalika an dinihi. Ujian seperti itu pun tak membuat mereka berpaling dari agamanya. Tidak berbuat mereka berpaling dari agama Islam, tetap kuat. Makanya kita, ya Allah, kagak ada apa-apanya ujian kita. Ini Nabi lagi membandingkan ujian umat Islam di Mekah saat itu dengan ujian orang-orang Islam di zaman-zaman Nabi terdahulu. Itu sudah nggak ada apa-apanya, kata Nabi. Ujian para sahabat di Mekah, ya kan? Ya, artinya ya nggak ada yang sampai segini gitu loh. Kelakuannya Abu Jahal, Abu Lahab nggak ada yang sampai kayak begini ke orang Islam saat itu. Artinya kata Nabi, kita belum ada apa-apanya. Lah kalau Nabi saja membandingkan dengan umat terdahulu, kata Nabi, ujian para sahabat di kota Mekah nggak ada apa-apanya, apalagi kalau kita bandingin kita sekarang dengan umat yang terdahulu yang lagi Nabi ceritain. Lah kagak ada seujung kukunya, bener gak? Tetapi kita coba, gara-gara duit iman goyang, bener gak? Gara-gara mie instan sedus berubah, ada kayak begitu? Lah makanya ya Allah, kita gak ada apa-apanya ujian kita, gak ada apa-apanya jauh. Ustaz, tapi saya gak punya rumah, saya gak punya tempat tinggal, seumur hidup saya ngekos, kontrak, pindah-pindah ke sana kemari. Lah emang Nabi rumahnya kayak gimana, kata ibu? Kata Sayyidina Umar ketika masuk ke rumah Nabi, falam ajid illa uhbatan salasa. Saya gak nemu perabotan di rumah Nabi kecuali cuma 3. Perabotan rumah Nabi itu cuma 3. Lah kita kan biar kata ngekos kontrak juga penuh sama, bener kan? Lah kontrak 2 petak, tapi yang pas pindahan 1 truk pak barangnya, bener gak? Lah gak ada apa-apanya. Tapi tetap nggak boleh suudzon sama Allah. Tetap udah fokus aja. Jangan bilang ya udah kalau begitu saya kayak sampai mati saya nggak mungkin punya rumah. Jangan begitu. Tetap husnudzon aja. Kalau Allah bilang apa? Surat Yasin ayat kedua sebelum terakhir. Innama idza arada syai'an kung, udah jelas. Oh, saya pakai pesimis, saya nggak mungkin punya rumah. Ya kan nggak di Jakarta, bisa di kampung. Kalau mungkin di Jakarta harganya udah nggak masuk akal. Atau kan ada tapera. Lah ya kan katanya itu biar bisa punya rumah ya. Jadi jangan suudzon sama Allah. Bahkan kata Nabi pesannya di hadis sahih Muslim ya, janganlah kamu mati nih kata Nabi, la yamutanna ahadukum, janganlah kalian sekali-kali mati illa kecuali wa huwa yuhsinu billahi dhanna, kecuali dia senantiasa berhusnudzon kepada Allah. Hadis Muslim 2877. Husnudzon kepada Allah itu penting. Jadi kalau ditanya kita Bapak Ibu yakin gak masuk surga? Yakin. Itu bagian dari husnudzon kita kepada Allah. Tapi bukan sombong. Bedanya di mana? Ya kalau nyombong dia ngomong kemana-mana, nih gue udah pasti masuk surga. Tuh, itu namanya nyombong. Tapi kalau husnudzon kepada Allah, dia tenang, nggak usah mikirin takut neraka, nggak usah dipikirin nanti diazab apa enggak. Husnudzon. Kayak zaman Nurul Amal kan husnudzon semua. Ini nggak ada yang mikirin neraka ini satupun. Emang kagak ada yang mau mikirin sono gitu ya. Jadi kata Nabi nggak ada apa-apanya. Ente minta kita menang sekarang, belum saatnya. Umat terdahulu sampai kayak begitu, itu nggak membuat mereka berpaling dari agama
Allah. Tapi kalau dalam konteks fikihnya, nah nih, konteks fikihnya boleh nggak orang ketika dipaksa untuk keluar dari iman, terus kemudian dia apa? Berpura-pura untuk kemudian keluar Islam, tapi hatinya tetap iman, boleh nggak begitu? Boleh Bapak Ibu. Kalau secara fikihnya ya, itu di dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 106. Nih kata Allah. Apa Allah berfirman? Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman. Kafir setelah beriman berarti maksudnya murtad, ya kan? Dia dapat murka dari Allah. Illa, kecuali orang yang dipaksa kafir tetapi hatinya tetap tenang dalam beriman, maka dia tidak berdosa sama sekali. Misal kasusnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kan kasusnya sebelum dibebaskan dari status budaknya, beliau budak kan, dipaksa oleh tuannya untuk murtad dengan cara bertelanjang dada, hanya pakai celana dalam, kemudian kakinya juga tidak pakai alas apapun, di atas gurun pasir. Itu panas Pak, gurun pasir tuh pas lagi siang-siang kena sorot matahari itu panas. Kalau nggak percaya, kita kalau goreng kerupuk melarat, tahu goreng kerupuk melarat? Kerupuk melarat tahu nggak? Gorengnya pakai apa? Nah itu berarti kan pasir ini sifatnya apa? Konduktor ya, artinya menghantarkan. Dan itu gurun pasir sama. Saya pernah ngerasain di Hadramaut. Saya nggak pakai alas kaki, saya coba melepuh kaki saya. Lah ini Bilal bin Rabah, seluruh badan bagian belakangnya udah gitu, atasnya ditimpa pakai batu, disuruh murtad. Nah secara fikih boleh beliau berpura-pura di dalam lisannya, tapi keimanan dan keteguhan beliau nggak sudi, sekalipun pura-pura saya nggak mau. Apa akhirnya yang keluar dari lisannya Bilal bin Rabah saat disiksa? Allah gitu kan. Nah, itu pilihan. Tapi kalau bicara hukum fikihnya boleh saja. Daripada dia mati, misalnya dia mau menyelamatkan nyawanya dulu, pura-pura saja. Paham ya? Berarti iman itu di mana posisinya? Di dalam hati. Nah, baik, balik lagi ke hadisnya. Wallahi, nah Nabi bersumpah, Bapak Ibu. Kalau sudah bersumpah, Nabi nggak mungkin bohong. La yutimmannallahu hadzal amra. Allah bakal selesaiin urusan ini, nggak usah khawatir. Allah bakal beresin ya kekhawatiranmu, kesedihanmu terhadap umat Islam yang disiksa, yang dicekal, yang kemudian diintimidasi. Ini bakal Allah beresin semuanya. Cuman nggak perlu buru, itu poinnya. Artinya apa? Allah bakal menangin umat. Makanya kan ada peristiwa Fathu Makkah. Itu kan saya dukhuluna apa? Fi dinillahi afwaja. Mereka akan ada fenomena saatnya orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Ya itu dia. Ternyata terbukti kan Allah bakal beresin urusan itu. Bahkan kata Nabi, hatta yasirar raqibu min Son'a ila Hadramaut. Pada saatnya nanti ada orang berangkat dari kota Son'a ke Hadramaut itu dalam keadaan aman, la yakhaf, dia nggak takut apapun, nggak takut ancaman orang kafir, nggak takut tiba-tiba dibunuh, nggak takut tiba-tiba dibegal. Yang dia takuti hanya Allah. Artinya apa? Ada saatnya bukan hanya kemenangan yang diraih umat Islam, tapi keadilan. Saking adilnya, Anda kalau jalan dari Hadramaut ke Son'a atau sebaliknya, Anda tidak akan merasakan takut akan kejahatan apapun. Itu tapi ada masanya nanti, nggak sekarang, kata Nabi. Ini Nabi lagi cerita sama siapa tadi nih? Khabar. Nggak usah Pak.
Bahkan wadhibu ala qanamihi, bahkan ente lagi gembala kambing terus ada serigala, itu kambing ente gak bakal makan. Dan itu terjadi di zaman siapa? Khalifah terakhir Abdullah bin Abdul Aziz. Itu khalifah terakhir tuh Abdullah bin Abdul Aziz itu sampai dikatakan dalam riwayatnya, kita gembala kambing, depan ada serigala, serigala nggak mau makan, bersahabat sama kambing. Kenapa? Serigala udah dapat jatah makanan dari khalifah. Saking apanya itu berarti? Saking adilnya, saking bisa memanage negara dengan sangat baik gitu ya. Baik. Nah, terus apa kata Nabi terakhir? Walakinnakum tastajilun, hanya saja kalian terlalu terburu-buru. Nah, jadi intinya dari hadis ini tentang kesabaran. Kesabaran apa? Sabar ngejalanin agama. Yang kalau zaman dulu saja sampai nyawa taruhannya itu tidak bergeming sedikit pun dan tidak keluar dari agama Islam. Maka apalah daya ya bahwa zaman sekarang orang jangankan ancaman nyawa, baru diiming-imingin duit lebih aja udah imannya udahlah nggak apa-apa, sekali dua kali, besok kita taubat kata dia, ambil aja dulu, kita kapan lagi kan. Nah itu Pak, jadi intinya itulah ujian kita. Nah maka Bapak Ibu, ibadah kita ini ayat udah sempat saya singgung kalau nggak salah, cuma buat ngingetin lagi, Al-Maidah surat 5 ayat 105. Al-Maidah surat 5 ayat 105. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang yang beriman, jaga diri kalian. Al-Maidah 105. Nah, dalam riwayat Sunan Abu Dawud, sahabat ada yang tanya ke sahabat yang lain, ente tahu nggak maksud ayat ini? Terus kata sahabat yang ditanya, tahu. Laqad sa'alta khabiran, kau bertanya kepada orang yang tepat. Kenapa? Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku nanya langsung perihal ayat ini kepada Rasul. Apa? Jaga diri di sini bukan berarti kita cuek, bukan. Acuh, enggak. Tetap kita harus amar ma'ruf dan nahi, itu harus tetap. Jadi bukannya jaga diri kemudian kita acuh sama amal, nggak bisa. Acuh dalam Islam itu nggak bisa. Ya, makanya dalam surat Al-Anfal nanti surat 8 tuh ayat 25 kalau tidak salah. Apa kata Allah? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Hati-hati. Ada jenis murka dan azab dari Allah. Itu yang bakal menimpa secara umum, bukan hanya orang yang zalim doang. Kapan itu? Kalau maksiat sudah sangat merajalela dan tidak ada lagi yang peduli untuk nahi munkar. Nah, sekarang kan di Jakarta begitu, kalau ada orang maksiat dinasehatin, ikut campur urusan orang aja lo, yang dosa gua, duit gua, yang mabuk gua dong bebas, terserah. Makanya banyak orang yang kemudian gak berani nahi munkar. Makanya Zainuddin MZ almarhum kan gregetan banget tuh Pak, dalam satu pidatonya, ceramahnya ya, yang banyak di TikTok tuh, di Instagram. Buat tahu yang maksiat elu, yang zina elu, yang judi elu, duit elu. Tapi zina, judi, mabok itu maksiat. Kalau maksiat udah merajalela, turun murka Allah. Yang mampus bukan lu doang. Monyong, ada monyongnya tuh. Beneran begitu. Udah saking gregetannya, gemesnya. Gak bisa kita cuek, tetap harus amar ma'ruf nahi munkar. Pakai apa? Urutannya kata Nabi. Satu, pertama pakai tangan. Idza ra'a ahadum minkumul munkara falyughayyirhu biyadihi. Pakai tangan itu maksudnya apa? Tangan beneran
Ya, kita ngelihat ada orang minum, ya kita usir atau kita buang minumannya. Ada orang berantem, kita pisahin. Ada orang main judi, bubarin. Tangan beneran maksudnya. Atau pakai kekuasaan, wali kota, gubernur, ya kan? Kalau nggak mampu pakai tangan, pakai apa? Fabilisani. Kalau lisan juga nggak berani, takut, maka pakai fabil qalbi, pakai hati. Minimal kita ada perasaan, aduh Ustaz saya kagak nyaman, itu ada orang berbuat begini dan begitu di kampung saya maka laporin ke RT, laporin ke RW. Cuman orang sekarang, anak sekarang kalau kita ngelaporin begitu-begitu dikatain cepu. Ngerti cepu nggak? Itu istilah anak sekarang buat orang-orang yang jadi ember, yang jadi mata-mata, yang jadi bocorin. Tapi memang harus begitu Pak, kalau enggak bahaya. Nah, terus ketika sudah selesai membahas nahi mungkar, nah kata Nabi tentang ayat tadi, kita buka aja deh Sunan Abi Daud di juz 6 ya, nomor hadis 4341. Sunan Abi Daud nih ya. Apa kata Nabi? Idza ra'aita syuhan muta'an, ketika kamu melihat orang kikir, pelit, disegani, padahal kaya tapi pelit, tapi orang-orang tunduk ke dia, segan, diikutin. Atau dia nyuruh orang berbuat pelit, diikutin juga, padahal bukan duit dia tapi dia nyuruh orang lain pelit. Nah itu banyak juga tadi akhir zaman. Hawan muttaba'an, hawa nafsu sudah diprioritaskan, sudah diikutin, diturutin. Sekarang kalau melihat kita kasus, ya kan, asusila nih, kasus asusila udah nggak masuk akal manusia lah. Ya kan, yang bahkan yang terakhir itu ada kasus banyak, bukan ada satu, penipuan. Ngakunya cewek, nggak taunya begitu udah nikah malam pertama baru ketahuan ternyata cowok. Ada banyak kasus kan begitu. Suka ngeliat kan? Coba itu. Karena sebenarnya dia memang pecinta sesama, naudzubillah. Cuman buat caranya bagaimana ya begitu dia. Ada juga yang faktornya ekonomi, buat nipu. Yang lebih parah lagi kawin sama kambing. Lah ada itu. Ya ada kasusnya. Mau udah manusia macam-macam aja ya. Pernikahan manusia dengan kambing. Dan yang lebih parahnya ada yang ngawinin lah gitu. Jadi ada itunya, ada penghulu. Kalau kata kita ada penghulunya begitu. Kata saya ini yang gila, yang PA, yang kawin apa yang dikawinin? Ya Allah. Ya kasus semuanya, bahkan sampai saksi-saksinya ada gitu. Nah ini tuh viral, pria Gresik menikah dengan kambing. Fatwa MUI menistakan agama Islam dan tergolong murtad. Kenapa Pak? Murtad karena dia menghina syariat Islam. Jadi murtad itu nggak selalu dan nggak melulu harus dia ngaku dia keluar Islam, enggak. Nginjek Quran misalnya dengan sengaja, itu bisa tergolong murtad kalau niatnya menghina. Termasuk ini, menghina syariat pernikahan, kawin dengan kambing dengan sadar, dengan ada maharnya, ada yang ngawininnya, ada saksinya. Lah kan biasanya kalau orang kawin sama orang, ininya sajiannya kambing guling. Lah kalau dia nikah sama kambing berarti langsung dipotong. Dia mau orang udah gila. Nah ini kata Nabi di antara tanda akhir zaman. Jadi nggak usah heran lagi deh. Ya Allah. Nah yang kedua itu, yang kedua hawa nafsu diikutin. Yang ketiga dunia mu'saratan, dunia diprioritasin. Ngejar duit, ngejar kerjaan, ngejar profesi, sampai lupa sholat, sampai nggak sempat duduk majelis taklim, sampai nggak mau baca Al-Quran. Udah dikasih sama agama, sama Allah, sama Nabi, khutbah Jumat sepekan sekali, supaya minimal dia ada asupan
kolbunya, karena kolbu juga butuh makan. Dia main HP, lagi khotbah, ngaji ogah, duduk majelis taklim nggak mau dengar nasihat, lagi khotbah dia main Mobile Legend, main FF, Free Fire, la ilaha illallah. Ya, jadi itulah dunia udah mulai terus di. Nah, yang keempat, i'jab kulli dzi ra'yin bi ra'yihi. Kelompok akan muncul, dia takjub, fanatik terhadap pendapatnya sendiri. Udah ada yang begitu. Pokoknya yang benar cuman dia sama kelompoknya, yang lain salah. Bahkan saya punya kasus nyata. Orang ini ibunya ngaji sama saya, terus habis itu anaknya yang TNI juga belajar Quran sebentar memang sama saya. Nah, ini TNI dia nih aktif, istrinya ceritanya ikut kajian-kajian. Begitu nggak lama dapat sebulan, istrinya langsung ngomong begini, "Bang, abang harus ikut manhaj sama Neng. Kalau kita nggak satu manhaj, lebih baik kita cerai." Jadi yang nyuruh cerai ustadznya. Kata dia, "Ustadz saya bilang kalau kita nggak satu manhaj lebih baik kita pisah." Dia udah punya anak, satu SD, satu TK. Akhirnya sampai cerai beneran. Karena menganggap kelompok dia itu yang paling dicerai. Coba itu. Pentingnya ngaji itu benar-benar harus selektif dalam memilih guru. Harus selektif dalam memilih guru. Jangan terpukau dengan penampilannya. "Ustadz, tapi guru saya bisa ngomong sama semut." Gak usah macem-macem ya. Gak usah yang macam. Udah cukup di Nurul Amal, guru-guru para kiai. Di Klender masih banyak para ustadz, para kiai. Nah, 4 ini indikator kalau udah muncul. Itulah kata Nabi, "Alaikum bi anfusikum." Yang dimaksud oleh Allah tadi, ayat surat Al-Maidah ayat 105, "Alaikum anfusakum," jaga diri kalian. Maksudnya apa? Pelihara diri keluarga, jangan tadi ikut-ikutan tuh pergaulan yang bebas sehingga mungkin hawa nafsu terus diikuti, terus mencari harta terus menerus. Ya kan sekarang kita hidup di zaman yang lah handphone setahun bisa 3 kali kan launching tipe baru. Kalau dia orangnya selalu ngikutin tren, nggak akan ada habis, bener nggak? Ya iya, nyampe saya dari 2019 sampai gini hari, selama belum rusak mas saya sayang gitu ganti. Ya walaupun bisa, berarti kan dia terlalu mengejar apa? Dunia. Giliran kemarin kagak korban, HP udah berkali-kali ganti. Giliran Idul Adha kagak beli hewan, sekalinya beli areng. Nah, tapi yang begitu mah kagak ada di Nurul Amal. Bukan di Nurul Amal yang begitu. Ya, sebelah sono. Ya, itu yang maksud Nabi itu, jaga diri kalian. Ya. Terus, nah di sini poin lagi, Bapak Ibu. Fa inna min waraikum ayyamas sabri. Kalau tanda-tanda itu sudah bermunculan, kalian gak punya pilihan selain sabar. Nah kan bab kita masih bab sabar nih. Hadis tadi tuh berbicara tentang sabar dalam menjalankan agama. Ujian umat terdahulu sampai taruhannya nyawa, sampai tadi palanya digergaji terbelah 2, atau daging dan kulit di seset hidup-hidup. Itu ancaman mereka dalam beragama. Kita nggak begitu. Maka sabar dalam menjalani agama. Nah kata Nabi, kalau 4 indikator tadi sudah bermunculan, kira-kira udah muncul belum? 4 indikator tadi, hawa nafsu, dunia dia kejar, kemudian orang pelit, orang kikir kaya disegani, kemudian fanatisme terhadap pendapatnya sendiri, udah mulai muncul ini. Maka jaga diri kita, dan kita hanya bisa melakukan sabar. Sabar apa? Sabar menjalankan agama. Karena sabar pada saat itu mithlu qabdin 'alal jamri, seperti orang yang memegang bara api yang kagak kuat-kuat pas. Dan di sini lil amil, orang yang ibadah
dan yang beramal soleh di masa itu mithlu ajri khamsina rajulan akan mendapat 50 pahala manusia. Artinya seperti 50 orang, pahalanya itu 50 orang, setara 50 orang gitu loh. Jadi kita ngerjain nih taklim di zaman akhir kayak begini, ini pahalanya dikali 50 sama Allah berdasarkan hadis ini. Jadi setara 50 orang yang mengerjakan amal yang sama. Nah pertanyaannya, 50 orang ini itu 50 orang yang setara dengan kita atau siapa? Ajru khamsina minkum, kata Nabi ke sahabat, itu setara 50 orang seperti kalian. Apa maknanya? Nabi ngomong begini nih ke sahabat. Ya Rasul, kata sahabat tanya, ya Rasul, ini setara 50 orang, maksudnya 50 orang kayak mereka? Enggak, kayak kalian, kata Nabi. Artinya setara 50 orang sahabat Nabi, Bang. Sahabat Nabi. Jadi kita ibadah di akhir zaman seperti ini, pahalanya setara 50 orang. Kita jangankan 50 orang sahabat Nabi, satu orang aja nggak bisa nandingin, apalagi itulah besarnya ibadah di akhir zaman kayak begini. Tapi jangan petatang-petenteng habis ini bikin status di WA, gue udah sekelas, gue sudah selevel sahabat Nabi nih. Jangan, nggak usah. Pokoknya udah istiqomah aja, kerjain aja apa yang diajarkan guru-guru kita, diamalin. Kita kan hidup cuma nunggu 2 waktu, waktu sholat sama waktu makanya sunnah kalau kita menyambut waktu sholat dengan gegap gempita semangat. Dalam Fathul Mu'in, dalam Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari itu ada keterangan wasunnah. Fathul Mu'in, mana nih Fathul Mu'in? Fathul Mubin itu Fathul Mu'in nih. Wasunnah dukhulu sholatin binasyad. Sunnah Bapak Ibu, kalau masuk waktu sholat itu menyambutnya dengan semangat. Jangan begitu azan, ya elah azan lagi aja udah ya. Rasanya barusan gua sholat udah azan lagi. Orang dulu kalau azan itu ngucapnya apa? Alhamdulillah. Kenapa? Karena dia paham bahwa dia dikasih umur panjang, bisa sampai ke waktu sholat yang berikutnya. Ini sekarang kita bentar lagi Isya. Alhamdulillah karena Allah kasih umur panjang. Besok subuh begitu masuk, alhamdulillah. Karena mungkin saja kita diambil nyawanya oleh Allah saat tidur. Jadi harus dengan semangat. Supaya apa? Nah dalam surat An-Nisa ayat 142, surat An-Nisa surat 4 ayat 142, kalau orang nyambut waktu sholat dengan kelamar-kelemar, tahu nggak kelamar-kelemar? Ya malas, salah. Segen-segenan begitu. Begitu mau berangkat nyebat dulu 1 batang gitu, ambil jalan. Ntar begitu nyampe masjid udah tahiyat akhir, baru dah gabung di tahiyat akhir. Itu kata Allah dalam Al-Quran, idza qamu ila salati qamu kusala. Itu ciri-ciri orang munafik. Dia sholat, tapi sholatnya males-malesan, segen-segenan, ogah-ogahan. Itu ciri orang munafik. Tapi kalau orang Islam yang sejati, begitu azan tiba, udah siap masuk kamar mandi, bebersih, buang air kecil, silakan wudu. Pokoknya semangat. Ya kayak dulu Bapak ketika kerja pas hari gajian. Pas hari gajian berangkat kerja paginya gimana? Sebelum ada sistem transferan tuh, kan gaji harus cash. Oh, dia berangkat pagi itu dengan penuh semangat karena hari itu. Nah, itu sunnah, Pak. Nah, itu tunjukkan bahwa kita nggak sampai taruhannya nyawa mempertahankan agama ini. Kita cuma disuruh apa? Istiqomah, jalanin yang udah kita kerjain, tingkatin.
Udah itu doang. Sampai nanti suatu saat kita dipanggil oleh Allah. Kan orang meninggal itu umumnya sesuai dengan kalau orang biasa ngaji, ya meninggalnya nggak jauh-jauh kan. Kayak contohnya Ustazah Hajah Taslimah ya, yang di yang di ini Masjid Al-Barakah Syafi'iyah nih. Tahu nggak Ibu videonya? Meninggalnya pas kalimat apa? Wa ilahukum ilahu wahid. Meninggal. Artinya apa wa ilahukum ilahu wahid? Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, yang satu. Itu kan? Ini kali ini. Orang mau dengar suara ustazahnya jadi suara itunya. Jadi suara itunya ya. Saya mau ngasih dengar suara ustazahnya yang lagi baca. Dia lagi itunya. Pokoknya kita cari sendiri lah ya. Pokoknya intinya kebiasaan orang itu menentukan kebanyakan akhir hayatnya. Ini beliau memimpin surat Yasin tahmil setiap hari Kamis, pengajian ummahat di Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah. Karena memang udah biasa tiap Kamis ya meninggalnya pas lagi begitu. Ya husnuzon banget kan ya? Husnul khotimah banget. Bener gak? Lagi ngaji, kalimat terakhirnya itu punya wudu pastinya kan di masjid. Orang biasa baca Quran ya meninggalnya pas lagi baca Quran. Orang biasa taklim ya meninggalnya nggak sekarang, insya Allah nggak sekarang. Ya tapi memang begitu. Orang yang biasanya lagi sholat ya meninggalnya lagi sholat. Orang lagi biasanya lagi mancing, bukan mancing nggak boleh, cuman jangan gara-gara mancing kagak sholat, atau gara-gara mancing kagak duduk di majelis. Ini rebo sore habis asar, temen ngajakin mancing yuk, pakai ngeliat jam, ntar malam jadi urusan itkon ini, keburu nggak ya kalau gua pulang? Kagak bakal keburu dah. Pakai belaga, pakai mikir-mikir keburu apa? Udah apa? Kalau udah kesana kan udah lupa waktu. Cari waktu lain, cari di hari yang lain supaya semuanya tidak mengganggu. Ya insya Allah, walhasil Allah wafatkan kita pada saatnya dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal. Baik. Ya, cuma satu hadis yang kita baca malam ini, tapi maknanya begitu dalam, mengajarkan kita tentang bersabar dalam menjalankan agama di akhir zaman. Pahalanya seperti setara 50 orang sahabat Nabi. Mudah-mudahan Allah berikan kita keutamaan seperti itu di setiap ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Fatimah. Assalamu alayka ya Jaddal Hasan. Assalamu alayka ya Jaddal Husain. Assalamu alayka ya Jadda Zainab. Assalamu alayki ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamu alayki ya Ummal Hasan. Assalamu alayki ya Ummal Husain. Assalamu alayki ya Umma Zainab. Assalamu alayki ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamu alayki ya Umma Fatimah. Assalamu alayki ya Umma Rasulillah.
Ya Sayyidah Aminata binta Wahbin. Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin. Ya Ali ya bana Abi Talib. Assalamu alayka ya Abal Hasan. Assalamu alayka ya Abal Husain. Assalamu alayka ya Aba Zainab. Assalamu alaikum ya ummata Muhammad. Fi masyarikil ardi wa magharibiha. Al-ahya'i minkum wal amwat. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'adu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.